punya tamu istimewa, sama seperti kamu. Dia juga menyampaikan hal-hal yang baik dalam hidupnya melalui media sosial dia. Bahkan sering dengan cara yang unik, cara yang lucu, cara yang aneh. Karena dia menyamar menjadi beberapa peran ya. Ada kadang-kadang satpam, ada kadang-kadang tukang sapu, orang gila bahkan ya. Tapi apa yang dia lakukan adalah menyampaikan hal yang baik untuk banyak orang. Siapa dia? Mungkin Anda sudah menduga-duga. Tapi saya akan segera kembali, karena itu ikuti Kick Andy terus. Ada satu laki-laki yang umurnya juga udah 40-an gitu ya, 42 atau 45. Tiba-tiba dia memeluk saya, habis itu dia bilang terima kasih dan dia itu nangis. Ya, salah satu bintang di YouTube dan menjadi influencer dengan jumlah followers yang luar biasa. Kita semua pasti tahu, tapi bagaimana konten yang dia tayangkan, yang dia kemas di YouTube-nya, di Instagram-nya, di media sosialnya bisa mendorong orang untuk berbuat baik. Nah, ini cerita yang akan saya sampaikan kepada semua yang menonton acara ini. Tentu Anda sudah tahu siapa dia? Baim Wong. Apa kabar, Baim? Baik dong. Baik, Halo. selalu baik ya. Walaupun ini situasinya sulit. Dan aku dengar-dengar di dunia hiburan ini juga terdampak ya. Nah, kalau Baim dan istri bagaimana? Apa yang terjadi? Kalau kita itu sebenarnya kalau digital itu alhamdulillah emang beda ya. Malah internet itu terkadang dia itu kalau nggak salah naiknya 50-60%. Dan kalau YouTube itu kan dia lebih ke internet, jadi ya alhamdulillah kita ada pemasukan. Boleh tahu nggak followersnya sekarang berapa ya? Jangan diambil tuh. Bukan, untuk menunjukkan pengaruh di sini. Saya di Instagram itu 12,4, terus kalau di YouTube itu berapa ya? 13,1 kalau nggak salah. Wow, jadi sebanyak itu ya. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan, kita ikuti dulu liputan berikut ini. Melihat kondisi akibat pandemi COVID-19, sejumlah publik figur tergerak melakukan berbagai macam aksi sosial. Salah satunya Muhammad Ibrahim atau yang lebih dikenal dengan Baim Wong. Lewat gerakan memakai masker atau gemas, Baim membagikan jutaan masker secara gratis ke seluruh Indonesia. Suami dari Paula Verhoeven ini mengaku dana untuk berbagi masker didapat dari donatur. Baim juga menggalang dana yang digunakan untuk berbagi makanan bagi tenaga medis, menyediakan alat perlindungan diri APD, hand sanitizer, dan membantu warga yang terkena dampak pandemi COVID-19. Kami dari Rumah Sakit Santa Elizabeth Surabaya mengucapkan terima kasih kepada Baim Wong atas bantuan APD-nya. Semangat! Kegiatan sosial Baim ini mendapat apresiasi dari netizen dan juga CEO YouTube Global, Susan Wojcicki. Susan menilai konten YouTube Baim memiliki pesan positif terutama saat pandemi COVID-19. Sebelum merebaknya COVID-19, Baim sudah sering melakukan berbagai kegiatan sosial lewat eksperimen sosial di kanal YouTube-nya. Baim sering berbagi uang. Kalau orang baik sama saya, tuh, lihat tuh itu. Bagi-bagi ya. Beneran bukan takut. Ia juga membangun rumah bagi 2 keluarga tidak mampu di Banten. Nah, Baim, kalau lihat konten-konten YouTube-mu itu, apakah memang dari awal sudah ada kesadaran untuk memanfaatkan YouTube ini untuk berbagi cerita-cerita kebaikan? Nggak ada sebenarnya. Malah saya awalan itu tapi waktu itu nggak banyak viewernya, cuman saya senang iseng ya, dan akhirnya
nggak tahu kenapa saya itu yang orang gila itu banyak banget yang nonton. Jadi di situ saya yang dan pesannya itu dapat banget. Saya juga nggak tahu itu adalah prank atau nggak sosial eksperimen. Saya cuma ngelakuin apa yang saya suka aja, yaitu jahilin orang. Tapi di situ malah jadi Korea saya yang orang-orang menunggu, apalagi nih berubahnya abis ini. Terus habis itu senangnya mereka ketika kalau saya tuh berbagi itu memang tidak direncanain ya. Memang saya itu memang suka kalau orang itu senang aja, bukannya istilahnya saya menjadikan itu adalah core saya. Cuma kesininya nggak tahu kenapa saya senang ketika dampaknya positif banget buat orang, dan saya juga nyadari ketika saya di Bogor ya waktu itu. Saya ingat banget saya di Bogor dan ada satu laki-laki yang umurnya juga udah 40-an gitu ya, 42 atau 45. Tiba-tiba dia meluk saya, habis itu dia bilang terima kasih dan dia itu nangis. Nah, Kenapa? di situ saya berpikir, saya itu di situ berpikiran kalau dia untuk melihat kehidupan seperti apa, jadi lebih istilahnya melihat ke bawah, dan situ dia nangis. Nah, di situ saya baru sadar ketika memang YouTube saya itu berpengaruh sebegitunya sama orang lain. Saya juga menjauhkan ya kalau saya itu dibilang orang yang baik, orang yang jujur, orang yang ikhlas, karena menurut saya itu beban berat banget buat saya itu terkadang nggak mau dianggap orang itu malaikat. Makanya kadang-kadang orang di depan banyak itu ya kayak saya juga kadang-kadang suka marah, dan saya bilang sama dia, ya ini saya bilang saya ngelakuin apa yang saya mau, bukannya saya ngelakuin untuk dipuji sama orang, malah saya takut pujian orang. Saya memang kalau di kehidupan tuh kayaknya udah ngalamin semuanya ya, dari bisnis bangkrut, dari saya difitnah, dari apa. Jadi sekarang tuh seperti kayak melihat kejadian tuh kayak oke, jangan sampai gua ada kejadian seperti itu. Oke, gini. Jadi semuanya itu benar-benar saya ngelihatnya kehidupan ini untuk kasarannya ya kayak pura-pura aja, yang sebenarnya akhirat, yang sebenarnya asli. Boleh tahu nggak perjalanan hidupmu sebenarnya seperti apa? Kalau naik turun, turunnya itu seperti apa? Oke, saya istilahnya habis, tiba-tiba ada supplier yang nagih saya tuh 1,5 M ya, yang sebenarnya saya nggak punya uang lagi. Saya nggak bisa ngadu ke sekarang lah, kita pandemi ini ya.